Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, kemudahan dalam pekerjaan, insya Allah. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, tadi malam kita sudah lihat debat terakhir, final debat, ya. 01, 02, dan 03. Di sini alhamdulillah ya, Anies merajai debat, Anies menguasai debat. Ini luar biasa, cerdas, lugas, tidak dengan emosional. Semuanya dijalankan apa adanya dan nyantai. Banyak ide-ide dan gagasan dari Anies diakui oleh Prabowo, diakui oleh Ganjar. Ini keren abis. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada teman sahabat dimanapun berada. Sudah jelas, nanti kita lihat videonya, kita lihat juga poin hasil pengamatan daripada pakar-pakar politik, pakar-pakar debat. Berapa poin-poin yang dihasilkan Anies. Nanti bisa kita lihat bersama-sama, saksikan video yang satu ini. Paslon untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita. Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya, agar dia bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita. Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya adalah pertanyaan, apakah tenaga pendidikan, pendidik di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil, penghasilan yang setara. Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi, itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan, adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru P3K, kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi. Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, melalui pengabdian masyarakat, tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Secara garis besar ya, secara objektif saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu. Siap, Bapak. Tapi enggak, saya sangat sependapat. Saya mau nambahkan sekali lagi, kedua masukannya juga sangat relevan. Ya, saya juga sependapat. Saya kok ya harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat dengan dua. Berarti apa? Keberpihakan kita kepada kaum pekerja di luar negeri itu sebenarnya sama. Semua benar. Tetapi menurut saya ada berapa kedutaan kita di beberapa negara kewalahan, masalahnya terlalu banyak. Jadi benar yang disampaikan Pak Anies,
aktivis-aktivis ini sangat membantu. Terima kasih atas masukannya. Karena udah banyak setuju ya baik-baik saja. Teman dan sahabat dimanapun berada, sudah tak terbantahkan lagi, memang Anies menguasai program pemerintah. Apa-apa langkah-langkah yang harus beliau lakukan, dari kesehatan, dari ekonomi, dari pendidikan, dan lain sebagainya, Anies benar-benar menguasai ini semua. Jadi kita tak salah pilih kalau kita condong ke 01, Anies Baswedan. Karena sudah jelas rekam jejaknya. Banyak orang mengkomentari positif, terutama orang-orang penduduk Jakarta. Sebagian besar penduduk Jakarta mungkin ada yang beragama Hindu, ya puluhan tahun tak bisa membangun rumah ibadahnya. Anies menjabat gubernur, langsung dibangunkan rumah ibadah untuk kuil Hindu. Kemudian ada vihara yang selama ini tak dapat izin, diberikan izin oleh Anies. Kemudian ada lagi gereja-gereja beberapa buah yang sulit mendapatkan izin pada masa-masa sebelum Anies. Alhamdulillah, zamannya Anies menganggap semua adalah teman, semua adalah saudara. Anies adalah sahabat semua suku. Suku apa saja yang datang sama Anies, dia terima. Anies penyayang anak kecil. Anies betul-betul mau mengabdi untuk negara. Ambil rekam jejak dari orang tuanya yang pernah bersama-sama mengusung kemerdekaan Republik Indonesia. Anies seorang profesor, istrinya seorang pendidikan, keluarga Anies begitu harmonis, rukun dan damai. Dia membangun dengan penuh kesederhanaan. Walau dia jadi menteri, walau dia menjadi seorang gubernur, tetapi harta kekayaannya tidak bertambah. Subhanallah. Subhanallah. Ini luar biasa. Jikalau orang-orang yang seperti ini memimpin Indonesia, Indonesia akan makmur. Indonesia itu akan makmur. Dan Indonesia itu, insya Allah pada saat dia nanti memimpin Indonesia, semua rakyat akan senang dibuatnya. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat selama pemerintah masih ada, pemerintah ada mendampingi bersama-sama rakyat. Apa yang diinginkan pembangunan ke depan untuk warga negara Indonesia, Anies akan bangun itu. Anies bisa berkomunikasi dengan luar negeri, Anies bisa menata Indonesia, Anies bisa mencegah korupsi, Anies bisa mencegah kejahatan. Ini luar biasa. Teman sahabat dimanapun berada, ya, kalau memang masih ragu dengan Anies, lihat tadi malam debatnya. Anies bukan pemarah, Anies bukan pendendam. Semuanya debat dilayaninya dengan baik, sehingga Prabowo dan Ganjar mengakui siapa itu Anies. Mereka hormat, mereka segan terhadap Anies Baswedan, karena beliau tidak ada menyerang personal. Dia hanya menjalankan program-program saja yang bisa ditegakkan nanti ke depan pada saat 2024 ini. Menjadi seorang presiden, kemudian membuat bangga rakyat Republik Indonesia. Dan mungkin dunia juga akan senang, negara-negara lain bisa berkomunikasi dengan baik terhadap Anies Baswedan. Karena komunikasi Anies bahasa Inggrisnya begitu luar biasa. Tidak salah pilih, kita pilih orang cerdas, jangan pilih yang lain. Pilih satu, tidak dua. Kalau dua batal, apalagi tiga. Jadi begitu nyampe TPS, masuk bilik suara, pilih aja satu. Jangan dua dan jangan tiga. Nanti batal surat suara Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.